Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Traktiranku, bab 6731 sampai bab 6735. Keganasan dan kedinginan Yechen membuat Antonio tidak bisa menahan gemetar. Dan perkataan Yechen semakin membuatnya takut, karena dia tahu bahwa Yechen hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Tetapi apakah akan membunuhnya atau tidak, itu semua tergantung pada suasana hatinya. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berteriak kepada Yechen, "Tuan Ye, kami benar-benar memiliki sedikit kesalahpahaman hari ini. Sekarang lutut saya patah, saya juga membayar mahal. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan ketulusan saya dan berpikir seperti aku benar-benar tahu aku salah." Yechen tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu, mengapa kamu menangis?" Pria Sisilia berdarah dan berkeringat, tetapi mereka tidak menitikkan air mata. "Kamu menangis seperti itu di depan putrimu? Apakah kamu layak menjadi rakyat Sisilia?" Dan Antonio tiba-tiba merasa malu. Meskipun dia sering berbicara tentang semangat Sisilia, padahal kenyataannya dia sedang menodongkan pistol dan sudah menerimanya. Sekali, dia hanya ingin memohon pada Yechen untuk melepaskannya. "Saat ini, apalagi yang penting bagi Anda, dengan semangat Sisilia, selama Yechen bisa menyelamatkan nyawanya, membiarkan dia melepas celananya dan lari dari sini ke Manhattan, dan berlari mengelilingi Central Park Manhattan 3 kali, dia akan bersedia melakukannya." Sangat sedikit orang yang cukup sukses di bidang tertentu dan tidak takut mati. Meskipun Antonio telah berkembang dari pertarungan hingga saat ini, dia tidak seberani dan seberani ketika dia masih muda. Ketika Antonio masih muda, dia sama seperti anak-anak berusia 14 dan 15 tahun itu. Keluarganya miskin, dia tidak punya uang dan dia tidak pernah menikmati hari yang baik ketika dia pergi keluar untuk membunuh orang. Dia bahkan tidak mampu untuk naik taksi. Anda bisa naik bus dengan parang di punggung Anda dan Anda harus menghindari ongkos saat naik bus. Orang seperti ini bahkan tidak mengerti arti hidup. Dia hanya bisa naik bus untuk membunuh orang selagi dia masih hidup. Setelah sekarat, dia bisa tinggal di ambulans untuk sementara waktu. Jadi dia tidak akan takut meski ada pisau yang mengenai dahinya. Namun, Antonio telah melangkah selangkah demi selangkah hingga saat ini, ketika dia menjadi bos mafia terbesar di New York, yang paling dia takuti akan kematian. Keberaniannya hanya akan terlihat ketika ia benar-benar menumpas lawan, misalnya 10 menit yang lalu, saat dia merasakan bahwa Yechen hanyalah seekor semut dan dapat menghancurkannya sampai mati sesuka hati. Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Namun, ketika dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya, keberaniannya telah lama hilang tanpa jejak. Agar dapat bertahan hidup dan mengurangi penderitaan, Antonio hanya bisa menangis dan berkata, "Pak ya, jika Anda masih belum puas,
saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda sebesar 5 juta dolar AS. Itu adalah isyarat kecil. Ye Chen tersenyum dan bertanya, Antonio, berapa total uang yang kamu miliki? Antonio tampak panik. Sambil menghindari tatapan mata Ye Chen, dia ragu-ragu dan berkata, Aku memiliki kekayaan bersih puluhan juta dolar. Ye Chen mengangkat senjatanya, meletakkan laras di pipi kanannya, dan mencibir, saya tidak mengerti, apakah kamu takut mati atau uang? Antonio gemetar ketakutan dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tidak, saya salah mengatakannya, Tuan Ye, saya punya seperti ratusan juta dolar. Setelah selesai berbicara, Antonio segera menambahkan, tetapi mayoritas adalah agen real estate. Ye Chen menatapnya dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba menarik pelatuk di telinganya. Getaran yang sangat dahsyat membuat telinga kanan Antonio berdenging. Dia tidak tahu apakah itu karena getaran pistol atau alasan lain. Dia hanya merasakan mati rasa di telinganya. Dan, sebelum dia sempat pulih, dia merasakan arus panas mengalir di sepanjang telinganya hingga ke pipi dan dagunya. Dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa telinga kanannya telah tertembak. Pistol Leta 92F buatan Italia selalu menjadi senjata ringan paling membanggakan dari mafia Italia. Dan kekuatan pistol ini sungguh luar biasa. Energi kinetik yang kuat dari meriam tersebut tidak menembus telinga kanan Antonio, tapi yang langsung dipecah-pecah. Antonio menutup telinganya dan berteriak putus asa. Julia juga menangis dan menutup telinga ayahnya dengan tangannya, dan dengan marah bertanya pada Ye Chen, apakah kamu gila? Apakah kamu seorang fasis? Fasis, Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya orang China, bagaimana saya bisa menjadi fasis? Berbeda dengan ayahmu, pria besar Sisilia ini mungkin punya hubungan dengan Mussolini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menirukan Julia dengan ekspresi tajam dan memarahinya. Wanita dari Sisilia ini, saya menyarankan Anda untuk lebih objektif. Ayahmulah yang ingin membunuh saya terlebih dahulu. Baru saja dia ingin menghadapi saya. Saya ditembak di kepala, dan semua orang melihatnya. Jika saya tidak sedikit mampu, saya akan menjadi mayat yang tidak dapat dikenali. Dan meskipun saya menembaknya 2 kali, dia tetap tidak menginginkan anjingnya hidup. Dibandingkan saya sangat baik padanya. Julia terdiam sesaat. Dia juga tahu bahwa ini sepenuhnya salah ayahnya, dan dia juga berniat melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Sampai batas tertentu, itu salahnya. Namun, pria yang ditembak 2 kali adalah ayahnya. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada Ye Chen, meskipun aku ingin membunuhmu, tidak peduli apa, aku sebenarnya tidak menyakitimu sama sekali, tapi kaki dan telinganya patah. Jika dibandingkan, Anda seorang fasis. Ye Chen memandangnya dan bertanya dengan tenang, apakah menurutmu apa yang kamu katakan itu objektif? Meski Julia merasa bersalah, dia tetap berpura-pura tegas dan berkata, tentu saja objektif. Oke, Ye Chen mengangguk tanpa ekspresi. Moncong pistol tiba-tiba melewati wajah Antonio dan menarik pelatuknya lagi.
Muncul Antonio sendiri merasa apa yang baru saja terjadi terulang di telinga kirinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan bahwa telinga kirinya juga berlumuran darah. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia berteriak, "Telingaku, telingaku semuanya berlumuran darah itu hilang." Ye Chen meliriknya, lalu menatap Julia yang tampak ngeri, dan berkata dengan tenang, "Jika saya mendengar kalimat lain dari Anda untuk meminta maaf kepada ayah gangster Anda, saya akan menyela Anda ekstremitas. Jika Anda terus berdebat tentang dia, saya akan memotongmu." Kami memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Dan kemudian Anda dapat menyaksikan dia dikanibal oleh anjing sementara Anda terus menuduh saya menjadi seorang fasis. Mendengar hal itu, Antonio sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Ia menangis dan berkata kepada Julia, "Putriku yang baik, mulai sekarang kamu tidak akan berkata apa-apa." Julia juga sangat ketakutan. Ketika ayahnya mengatakan hal tersebut, dia hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ye Chen mengabaikannya dan bertanya kepada Antonio, "Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya sekarang atau akankah kamu terus berbohong?" Antonio sangat takut dan menangis. "Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Semua aset saya sekitar 2 miliar dolar Amerika. Ada sekitar 1/4 real estate, 1/4 dari berbagai aset tetap, 1/4 lainnya ada dalam bentuk uang tunai, deposito, saham dan perwalian, dan 1/4 sisanya adalah perdagangan narkoba dan berbagai penyelundupan." Ye Chen mencibir, "Ini hanya 2 miliar. Apa yang kamu lakukan diam-diam? Apakah kamu takut itu dia akan mencuri uangmu?" Antonio menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, "Tidak, tidak, bukan itu maksudku." Ye Chen menarik Qiang Zal ke sisinya, memandang Antonio dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Qiang Zal. Dia membuka toko angsa panggang di Chinatown. Ada geng bernama Burning Angel yang datang untuk meminta bantuan. Dia secara paksa menagih 3.000 dolar AS sebulan. Apa yang harus dilakukan malaikat ini? Hubungannya denganmu terbakar. Mereka tidak ada hubungannya denganku." Antonio tanpa sadar ingin meminta maaf. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin alasan mengapa Ye Chen datang mencarinya. Dengan kata lain, Ye Chen sudah tahu tentang hubungannya dengan Burning Angel. Aman Ramovic di samping juga pingsan total. Dia menangis dalam hatinya. Sial. Sial, macam apa yang Ye Chen jelas-jelas datang mengganggu Antonio hari ini. Bagaimana saya bisa datang ke rumah Antonio hari ini? Saya datang terlambat setengah jam. Mungkin Antonio sudah mati. Dan saya sudah tidak perlu menyinggung perasaan Ye Chen, apalagi tertembak. Antonio sangat ketakutan sekarang sehingga dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan dengan sengaja bertindak di depan rumahnya hari ini. Tujuan sebenarnya dia ternyata adalah untuk menyelesaikan masalah dengannya. Ketika dia mengira Ye Chen telah menembaknya 3 kali, jika dia terus menggunakan kata-kata yang kuat saat ini, dia mungkin akan ditembak lagi. Jadi dia hanya bisa berkata dengan tulus, "Tuan Ye, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Malaikat pembakaran ini, itu adalah geng kecil yang dikendalikan olehku. Meskipun mereka setia kepadaku,
Aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka begitu buta sehingga berani menyinggung perasaanmu. Aku harap kamu memberiku kesempatan. Aku akan memanggil kepala malaikat pembakaran dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tangan. Dia akan memberimu penjelasan. Ye Chen menatap Julia lagi dan bertanya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Siapakah fasis yang selalu siap membunuh orang? Ayahmu akan membunuh orang lain untuk menyenangkanku agar dia bisa bertahan hidup. Katakan pada diriku sendiri, seperti sampah ini, apa dia masih manusia sialan? Dia bahkan tidak sebaik anjing sialan, anjing lebih setia dari dia. Julia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dan Antonio dengan cepat menjelaskan, Tuan Ye, sekarang, saya juga ingin berbicara mewakili Anda dan anak kuat ini. Ye Chen mengabaikannya dan bertanya pada Qiang Zai, Qiang Sal, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan tokomu dalam sebulan? Qiang Si berkata, Tuan, ya. Toko tersebut hanya dapat menghasilkan hingga $4.000 AS sebulan. Karena harus membayar sewa dan mempekerjakan seseorang untuk mencuci piring, Anda juga perlu mempekerjakan seseorang untuk membantu Anda sepanjang hari, dan Huabang, Anda juga butuh bantuan, bayar biaya perlindungan. Jadi $4.000 AS sudah menjadi batasnya. Ye Chen mengangguk, memandang Antonio dan bertanya, apakah mafia suka meminta 75% keuntungan orang lain sebagai biaya perlindungan? Antonio menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, mungkin ada kesalahpahaman. Itu mungkin keputusan yang dibuat oleh malaikat api tanpa izinku. Ye Chen melambaikan tangannya, saya tidak peduli tentang ini. Mulai sekarang, Qiang Zai akan menjadi bos geng Tiongkok. Kalian geng lokal juga harus membayarnya 75% dari keuntungan sebagai biaya perlindungan. Ternyata tidak masalah. Berapa banyak yang Anda bayar, kamu mengerti? Asteris. Mata Antonio terbelalak. Namun ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak, saat berbicara. Kini ia hanya ingin mengatasi kesulitannya terlebih dahulu. Sehingga ia hanya bisa mengangguk dan berkata, saya mengerti, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya secara pribadi akan menyerahkan biaya perlindungan bulanan kepada saudara Qiang. Ye Chen melambaikan tangannya. Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Jika kamu berperilaku baik hari ini, besok pagi akan ada kapal yang akan membawamu dan Ten Aman Ramovic keluar dari New York hidup-hidup, sedangkan untuk biaya perlindungan, boleh saja. Putri Anda membayar tepat waktu setiap bulan, bayarlah. Tapi jika kinerjamu tidak baik hari ini, kamu tidak akan bertahan besok. Antonio bertanya dengan ngeri, Tuan Ye, kemana Anda akan mengirim saya dan Aman Ramovic? Ye Chen berkata dengan santai, pergi ke Suriah. Seorang teman saya telah mendirikan perkemahan musim panas pengalaman perang di sana. Kalian berdua bisa pergi ke sana dan mengalaminya. Itu termasuk transportasi, makanan dan akomodasi, dan ada juga proyek pengalaman perang yang bisa berpartisipasi. Anda dapat membayar cukup mahal untuk itu. Anda tidak perlu keluar. Saya akan mengundang Anda. Bersambung.